Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak ibu, selamat siang semuanya. Bagaimana kabar kalian semua? Semoga kabar kalian selalu lebih baik lagi dari hari sebelumnya ya. Amin. Seperti biasa, kita doakan buat teman-teman kita yang tidak bisa mengikuti pembelajaran hari ini karena sakit. Kita doakan semoga Allah sembuhkan sakitnya, dan buat teman-teman kita yang tidak bisa mengikuti karena izin ada kepentingan, mudah-mudahan segala urusannya bisa Allah mudahkan. Oke anak-anak, bertemu lagi bersama Ibu pada pembelajaran tematik. Betul sekali ya, meskipun pembelajaran tematik ini sering, tapi ini tidak mengurangi rasa semangat kita untuk selalu melaksanakan pembelajaran. Oke, hari ini kita masih di tema 6, subtema 3, pada pembelajaran 4, 5, dan 6. Oke, Ibu harapkan pada pertemuan kali ini kalian mampu membaca teks tentang cara merawat tanaman sekolah. Kemudian Ibu harapkan kalian juga mampu memahami bagian-bagian dari bunga beserta fungsinya. Dan kalian juga mampu menimbang dan menjumlahkan berat suatu benda. Yang mana aktivitas hari ini Ibu harapkan kalian mampu membaca, mendengarkan, dan menulis. Tentunya kalian juga harus bisa mengerjakan setiap apa yang Ibu berikan pertanyaan. Oke, siap ya? Namun sebelum kita mulai pada pembelajaran yang ingin kita laksanakan hari ini, alangkah baiknya kita awali dengan membaca doa terlebih dahulu ya, agar setiap kegiatan yang kita laksanakan bisa berjalan sesuai dengan apa yang kita harapkan dan kita bisa mendapatkan keberkahan dari apa yang kita laksanakan. Oke, berdoa, mulai. Berdoa selesai. Oke anak-anak, kemarin kita sudah mengetahui bahwa tumbuhan itu banyak sekali manfaat pada kita ya. Terutama kita sudah mengetahui bagaimana cara merawat tanaman, kemudian manfaat tanaman. Nah, setiap tumbuhan juga memiliki bagian-bagiannya, yang mana setiap bagian itu saling terhubung. Nah, sekarang sebelum kita mengenal bagian-bagian dari tanaman, kemarin kan kita sudah mengetahui ya bagian-bagian tanaman. Nah, sekarang sebelum kita mengenal secara lebih dalam lagi, Ibu mau membacakan sebuah cerita yang berjudul Merawat Tanaman Sekolah. Wah, di sini kan di sekolah kita juga banyak tanaman ya. Nah, mungkin hari ini kita akan mencari tahu bagaimana cara merawat tanaman. Oke, dengarkan ya. Di sekolah Ino ada penjaga sekolah. Penjaga sekolah juga bertugas membersihkan halaman. Tapi untuk menjaga kebersihan bukan hanya tugas penjaga sekolah saja, melainkan tugas seluruh warga sekolah. Setiap hari Rabu, ibu guru mengajak murid-murid membersihkan halaman sekolah. Semua murid ikut merawat taman. Daun-daun kering yang berserakan disapu, bunga-bunga yang sudah layu dipotong, sampah dibuang ke tempat sampah. Wah, nah ini cara merawat tanaman. Nah, jadi cara merawat tanaman ketika nanti kita sudah bisa melaksanakan pembelajaran di sekolah ya. Cara merawat tanaman yang baik itu dengan cara apabila ada daun-daun yang sudah kering, kita pisahkan, kita sapu. Kemudian untuk bunga-bunga yang sudah layu atau sudah kering, kita potong. Kenapa? Agar tanaman yang ada di sekolah kita itu bisa terlihat cantik ya. Kalau misalkan sudah layu itu sudah tidak produktif lagi. Jadi kita harus buang saja. Kemudian apabila kita membuang sampah pada tempat sampah. Jadi tadi ya daun-daun yang berserakan dan bunga yang layu tadi yang sudah dipotong, kita buang sampahnya ke tempat sampah. Jangan dibiarkan. Meskipun kalian sudah merawat tanamannya, sudah memisahkan daun-daun kering, tapi udah sampahnya dibiarkan. Nah, itu tidak boleh ya. Oke, itu adalah cara merawat tanaman yang ada di sekolah. Begitupun tanaman yang ada di rumah kalian. Kalau misalkan kalian
memiliki tanaman di rumah, silahkan kalian rawat dengan cara-cara yang sudah kalian ketahui, mulai dari menyiramnya, kemudian menyapu daun-daun kering, memotong bunga-bunga yang layu gitu ya. Jadi kalian sudah bisa melaksanakan atau merawat tanaman kalian sendiri ya. Itu. Jadi mau dimanapun, mau di sekolah atau di rumah. Oke, siap ya. Nah, tadi di awal Ibu sudah mengatakan bahwa setiap tanaman itu memang bermanfaat, yang mana setiap tumbuhan itu memiliki bagian-bagian. Kemarin kita sudah menyebutkannya satu persatu, mulai dari akar, batang, daun, kemudian bunga, dan juga buah. Nah, sekarang bunga juga di sini. Jadi kan bunga itu merupakan bagian dari tanaman. Kemudian dari bunga juga di sini memiliki bagian-bagiannya. Wah, apa saja ya bagian-bagian bunga? Oke, yang pertama, di sini Ibu akan membacakan sebuah cerita ya. Bunga adalah bagian tumbuhan yang indah. Bunga memiliki berbagai bentuk dan ukuran. Warna bunga bermacam-macam. Pada tanaman buah, bunga akan berubah menjadi buah. Sebagai contoh, bunga mangga akan menjadi buah mangga. Pada tanaman hias, bunga akan layu setelah mekar. Seperti contoh, bunga sepatu akan mekar. Nah, di sini Di sini sudah jelas ya dalam ceritanya bahwa bunga itu merupakan bagian tumbuhan yang indah, yang mana setiap bunga yang ada pada tanaman itu nanti akan berubah menjadi buah. Kemudian kalau misalkan tanaman hias itu pasti akan layu setelah mekar. Nah, seperti contoh tadi, kalau misalkan tanaman buah yang tadinya bunga berubah menjadi buah. Kemudian yang tanaman hias ketika bunganya sudah mekar pasti akan layu gitu ya. Nah, itu adalah cerita mengenai bunga. Nah, berikut adalah gambar atau bagian-bagian dari bunga. Nah, bagian-bagian bunga itu mulai dari mahkota. Nah, ini mahkota yang mana yang terletak di atas ya. Kemudian ada benang sari. Nah, ini benang sari yang memang berada di luar dan berada di bagian atas. Kemudian ada putik. Nah, kalau putik ini yang berada di bagian dalam ya. Nah, di sini ini putik. Kemudian ada kelopak dan ada tangkai. Nah, Bu, ini bagian-bagian tanaman apakah memiliki fungsi? Ya, betul. Bagian-bagian tanaman juga di sini memiliki fungsinya masing-masing. Yang mana yang tadi Ibu sebutkan bagian-bagian dari bunga ini. Yang pertama ada mahkota. Nah, ini ya, mahkota itu memang berfungsi sebagai yang biasanya tipis dan dapat berwarna-warni untuk memikat serangga yang membantu proses penyerbukan. Nah, biasanya di sini mahkota itu yang memang menarik perhatian dari serangga. Kenapa? Karena kalau misalkan sudah membuat warnanya yang memikat serangga itu, kemudian serangga hinggap di sana, itu akan menambah atau membantu proses penyerbukan pada bunga tersebut. Nah, kemudian yang kedua ada benang sari. Nah, kalau benang sari ini merupakan alat kelamin jantan atau sebagai proses perkembangbiakan dan penghasil serbuk sari. Jadi, kalau benang sari itu merupakan alat kelamin jantan yang berfungsi atau yang bermanfaat sebagai proses perkembangbiakan dan penghasil serbuk sari. Kemudian yang ketiga ini ada putik. Nah, kalau putik kan kalau misalkan benang sari itu alat kelamin jantan, kalau putik itu alat kelamin betina pada bunga yang terletak di bagian dalam. Nah, jelas ya, ini berada di bagian dalam. Kalau misalkan benang sari itu berada di bagian luar, terus berada di atas. Kemudian ada kelopak. Nah, yang terakhir ada kelopak, yang mana kelopak itu sebagai alat perhiasan bunga atau sebagai penarik perhatian serangga yang membantu proses penyerbukan. Nah, kalau misalkan kelopak ini memang sebagai hiasan saja. Kalau misalkan bunga gitu ya, tidak menarik. Jadi di sini untuk menarik, membuat bunga ini menjadi menarik itu diadakannya kelopak. Nah, ini merupakan 4 bagian-bagian yang
inti dari bunga. Jadi kalau misalkan bunga sudah memiliki 4 bagian-bagian ini, berarti ini bunga termasuk bunga yang sempurna gitu ya, karena sudah memiliki mahkota, benang sari, putik, dan kelopak. Begitupun kalau dilengkapi dengan tangkai. Oke, itu adalah manfaat dari bagian-bagian bunga. Jadi kalian harus bisa memahaminya ya. Oke, selanjutnya di sini Ibu mau membacakan soal cerita. Dengarkan ya. Setiap murid membutuhkan 3 ons kulit jagung untuk membuat hiasan bunga. Berapa kilogram kulit jagung yang dibutuhkan oleh 30 murid? Nah, coba kalian ingat-ingat, ada yang masih ingat ketika menemukan soal cerita seperti ini? Bagaimana cara mengerjakannya? Kita lihat dulu di sini. Yang diketahuinya apa dulu? Ya, betul. Yang diketahuinya itu adalah seorang murid membutuhkan 3 ons kulit jagung untuk membuat hiasan bunga tadi ya. Nah, kalau misalkan ada lagi nggak yang diketahuinya? Tidak. Oke, sekarang baru kita lanjut ke yang ditanyakan. Jadi ketika kalian menemukan soal cerita, agar kalian mudah mengerjakannya, gunakan susunan-susunan mulai dari diketahui dan ditanyakan. Kemudian di sini yang ditanyakannya itu adalah berapa kilogram kulit jagung yang dibutuhkan 30 murid. Nah, ini yang pertanyaannya, berapa kilogram? Oke, untuk cara pengerjaannya bagaimana ya? Coba, ada yang masih ingat? Nah, ketika kalian menemukan soal di sini kan ada murid itu membutuhkan 3 ons ya tadi kulit jagungnya. Kemudian yang ditanyakan berapa kilogram yang dibutuhkan untuk 30 murid. Langkah pertama ketika kalian mau menjawab, tadi berat kulit jagung yang seluruhnya adalah 3 ons dikali dengan 30 murid. Kenapa? Karena satu murid itu ya, setiap murid. Jadi seorang guru itu membutuhkan satu muridnya itu mendapatkan 3 ons kulit jagung. Sedangkan siswa yang ada di kelas itu ada 30 murid. Sehingga untuk menjawabnya, kalau misalkan ibu guru ingin memberikan kulit jagung kepada siswa itu berarti 3 ons dikali dengan 30 murid. Oleh karena itu, kalau 3 dikali 30 itu berarti di sini berat kulit jagung itu adalah 3 kali 30. Nah, 3 kali 30 itu sama dengan 30 ditambah 30 ditambah 30 sama dengan berapa? Iya, betul, 90. Nah, sekarang satuannya apa? Ons, kilogram. Ya, ons, Bu. Soalnya kan di sini yang diketahuinya yang tadi 3 ons. Kalau misalkan di sininya 3 kilo baru 3 kilogram. Karena di sini satuannya ons, berarti kita mengisi di sini satuannya ons. Nah, setelah mengisi seperti ini, baru kita rubah. Di sini lihat pertanyaannya, berapa kilogram? Karena yang ditanyakannya kilogram, sedangkan di sini satuannya 90 ons, kita rubah ke kilogram. Oke, kemarin kita sudah mengetahui bahwa 10 ons itu sama dengan 1 kilogram. Jika 90 ons, maka berapa beratnya? Iya, betul, 9 kg. Jadi, dapat kita simpulkan berat kulit jagung seluruhnya adalah, atau berat kulit jagung yang dibutuhkan ibu guru untuk muridnya adalah 9 kg. Oke, good job sekali ya, kalian hebat. Sekarang di sini ibu memiliki soal yang kedua. Nah, soal cerita yang kedua. Di sini sebuah toko menjual plastisin. Coba kalian tahu kan ya plastisin? Oke. Plastisin dikemas dengan berat masing-masing 4 ons. Nah, jadi di sini setiap plastisin itu beratnya 4 ons. Kemudian, jika ada 3 kemasan, maka berapa berat seluruh plastisin? Coba, jika tadi kan berat satu plastisinnya itu 4 ons. Sedangkan yang ditanyakan jika ada 3 kemasan, berarti beratnya berapa? Oke, untuk menjawabnya seperti biasa kita tuliskan dulu yang diketahuinya itu adalah satu kemasan plastisin dengan berat 4 ons. Kemudian yang ditanyakan berat plastisin sebanyak 3 kemasan. Untuk menjawab pertanyaan ini, yang pertama kita berat satu kemasan plastisin itu adalah 4 ons dikali 4 ons dikali dengan 3 kemasan. Kenapa dikali 3 kemasan? Karena yang ditanyakan itu adalah
berat seluruh plastisin. Seluruh plastisin kan di sini memiliki 3 plastisin. Nah, karena masing-masing satu kemasan itu. Nah, karena satu kemasan dari plastisin itu beratnya 4 ons dan yang ditanyakan 3 kemasan, berarti berat plastisin itu 4 dikali 3. Nah, 4 dikali 3 ini sama dengan 3 ditambah 3 ditambah 3 ditambah 3. Jadi berapa? Ya, betul, 12. Satuannya apa? Ounce. Betul sekali, karena di sini berat dari plastisinnya itu masing-masing satu kemasannya itu 4 ounce. Jadi jumlah keseluruhan dari jumlah berat keseluruhan dari plastisin itu adalah 12 ounce. Nah, apakah ini perlu kita rubah ke dalam kilogram atau gram? Ya, tidak usah. Kenapa? Karena di sini yang ditanyakan jika ada 3 kemasan, maka berapa berat seluruh plastisin. Nah, kan yang ditanyakan berat seluruh plastisin tanpa ada satuan. Sedangkan satuan dari satu bungkus atau satu kemasan plastisin itu 4 ons, berarti sudah kita simpulkan bahwa berat seluruh plastisin itu adalah 12 ons. Oke, paham ya semuanya ya? Nah, itu adalah materi yang akan kita atau yang akan Ibu berikan kepada kalian. Oke? Mungkin itu saja yang dapat Ibu sampaikan. Mohon maaf apabila terdapat kata-kata Ibu yang kurang baik dalam penyampaian atau ada kata-kata Ibu yang kurang jelas dalam penyampaian. Tapi silahkan jika ada materi yang memang yang Ibu sampaikan kurang difahami oleh kalian boleh tanyakan kepada Ibu langsung ya melalui jaringan pribadi WA. Oke, kalau begitu Ibu ucapkan terima kasih buat kalian yang sudah menyimak video ini sampai selesai. Dan jangan lupa tugasnya dikerjakan ya. Ibu tunggu untuk pengumpulan tugasnya sampai pukul 21.00 atau pukul 9 malam. Jika di antara kalian ada yang mau mengirimkan tugasnya melebihi dari waktu yang ditentukan, Ibu akan toleransi jika kalian konfirmasi terlebih dahulu kepada Ibu. Oke, kalau begitu Ibu ucapkan sekali lagi terima kasih buat kalian dan kita akhiri saja dengan membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirobbilalamin, dan Ibu tutup dengan salam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.